Kita kalau melihat petir, melihat halilintar itu tidak hanya sekedar sebuah fenomena alam. Apa diletakkan di sana? Nabi Ibrahim meletakkan anaknya dan istrinya di Mekah. Kita harus bisa menerima syarat untuk orang bisa memahami Islam dengan tanda kutip apa yang telah diturunkan Allah kepada. Ketika seseorang zikir kepada Allah, maka sebetulnya itu bisa menenangkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, setelah melaksanakan sholat duhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Imam Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan niat iktikaf di masjid ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini dalam surat Al-Hijr ayat 94-95. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memeliharamu dari kejahatan orang-orang yang mengolok-olokmu. Di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, lalu suatu kaum mengolok-olok Rasulullah sehingga Allah menurunkan ayat Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Jadi ayat ini ayat yang memiliki sejarah bahwasanya Rasulullah itu beliau untuk dakwah secara meluas itu ada beberapa fase yang beliau lewati. Ada fase di mana Rasulullah setelah mendapatkan wahyu itu hanya disampaikan kepada istrinya, kepada orang yang iman kepadanya, tapi tidak disampaikan kepada orang lain. Lalu Allah menurunkan ayat sebagaimana di dalam surat Asy-Syu'ara itu, wa anzir ashiratakal aqrabin. Hei Muhammad, berilah peringatan kepada kerabat dekatmu. Maka Rasulullah kemudian mengumpulkan keluarga besarnya, yakni Abu Lahab, Hamzah, Abbas. Pokoknya orang-orang yang menjadi kerabat dekat Rasulullah dikumpulkan. Atas perintah Allah itu maka Rasulullah menyampaikan, saya oleh Allah dijadikan Rasulullah, dan saya memperingatkan kepada kalian jangan sampai kalian itu nanti masuk neraka, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika mendengar bahwa Rasulullah mengumpulkan mereka hanya ingin menyampaikan bahwa Nabi sebagai seorang utusan, penolakan begitu keras diterima Rasulullah, terutama oleh paman beliau sendiri Abu Lahab. Saking kerasnya, saking melecehkannya kepada Nabi Muhammad, maka
Allah sampai menurunkan ayat tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sampai seterusnya. Kemudian setelah fase Nabi Muhammad dakwah kepada keluarga dekatnya, ayat ini adalah fasda bima tu'mar, sampaikanlah apa yang kamu terima secara terang-terangan. Ini kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Ubaid, mazalan nabi mustahfiyan hatta nazala qaulahu ta'ala fasda bima tu'mar fa kharaja huwa wa ashabuhu. Sebelum turun ayat ini, Nabi itu beliau dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Maka setelah turun ayat ini, fasda bima tu'mar, sampaikanlah apa yang kamu terima secara terang-terangan, maka Nabi melanjutkan ke fase selanjutnya, yakni dakwah secara umum. Tidak hanya kepada keluarganya, tapi kepada semua orang. Cuma penolakan yang diterima Rasulullah semakin besar. Nabi kemana-mana itu dilecehkan. Nabi setiap kali menyampaikan wahyu, mereka betul-betul menganggap Nabi Muhammad sebagai orang gila. Maka lanjutannya, inna kafainakal mustahziin, sesungguhnya kami akan memeliharamu Muhammad dari kejahatan orang-orang yang mengolok-olok kamu. Karena dulu ada sekian banyak tokoh yang memang menjadi musuh bebuyutan Rasulullah. Sebut saja, kalau di dalam tafsir Ar-Razi itu dikumpulkan 5 golongan: Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Adi bin Qais, Aswad bin Abdul bin Muthalib, dan seterusnya. Mereka ini kalau Nabi Muhammad katakanlah ngomong, maka mereka akan melecehkan. Tetapi melalui ayat ini Allah menegaskan, Muhammad, kamu sampaikan saja apa yang kami turunkan kepadamu terang-terangan, aku yang akan menjagamu. Maka malaikat Jibril, kalau dalam hadis itu, dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam beberapa kitab tafsir, malaikat Jibril menjadi pendamping Rasulullah. Contohnya itu Mughirah. Walid bin Mughirah itu dia sebetulnya tadinya hanya terserempet bulu. Tapi ketika mengolok-olok Rasulullah, kemudian oleh malaikat Jibril ditunjuk, maka dia itu mati karena hanya sebatas goresan, itu nggak bisa disembuhkan. Makin lama makin parah, makin lama makin parah. As bin Wa'il juga sama. Ada sekian banyak tokoh-tokoh yang betul-betul membenci Nabi Muhammad, tapi akhirnya mati mengenaskan. Kenapa? Karena janji Allah kepada Nabi Muhammad, fasda bima tu'mar, sampaikan apa yang kami perintahkan kepadamu, kami yang akan menjagamu. Maka melalui itu Rasulullah akhirnya menyampaikan dakwahnya secara luas, tidak hanya kepada segenap keluarganya, tapi kepada orang-orang lain. Nah, ini merupakan rangkaian fase dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memudahkan urusan-urusan kita bersama, dan semoga kita semuanya senantiasa diberi kesehatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.